Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mengikuti pengajian zikir jam jam 10. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita merdeka bukan atas pemberian, tapi perjuangan para tokoh-tokoh kita, simbah-simbah kita memperjuangkan negara ini, negara kesatuan ini, taruhannya toh nyawa, harta dan lain sebagainya. Maka kita sebagai generasi berikutnya mestinya mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, tahun 92, kalau niku nanti diceritani simbah kula, bapak saksi, kakek saya dari ibu saya, namanya Haji Umar. Dia cerita, kenapa dia cerita? Waktu itu saya tanya, kenapa bah kok jual tanah? Simbah saya jual tanah. Waktu itu ketika ditanya untuk apa bah? Mau ngurus surat veteran, karena dia orang Sunda gak bisa bilang veteran. Kata beliau, kalau ini surat keluar nanti saya dapat pensiun. Waktu itu nilainya 50 juta. Terus saya tanya, yang mau ngurus orang mana? Orang Jakarta. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, sampai simbah saya meninggal dunia, surat itu gak keluar. Wong Jakarta ke sok akal. Ada orang Jakarta di sini? Maaf ya. Wah, untuk simbah kula kapusan sekat itu. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang menarik, kata beliau, Bah, Abah itu memang pejuang. Iya. Saya itu menjadi tentara rakyat. Jadi Bapak Ibu ngatan iku kula niku putune pejuang. Putune apa? Pejuang. Pahlawan tanpa bayaran. Simbah saya tuh cerita gini, pada saat dia ikut berperang di daerah Bogor, di Gunung Cikur kalau nggak salah waktu itu dimana kita orang-orang kita sudah terdesak, termasuk teman-teman simbah saya itu banyak yang meninggal, sehingga simbah saya itu ada dalam tumpukan mayat-mayat itu. Kalau saja simbah saya tidak berada dalam tumpukan mayat, maka dia akan didatangi oleh musuh itu sambil ditembaki. Ono sing di jojong-jojongan itu. Tapi simbah saya masih ada di bawah sehingga dia tetap bertahan hidup. Masya Allah. Kalau belum kematian, senjata sudah di ujung kepala pun tetap tidak bisa meninggal. Tapi ada yang menarik cerita gini. Tapi Jai, serepot apapun saat itu kita sedang berjuang, kita tidak pernah meninggalkan sholat. Saking pengen sholat berjamaah, kadang kita berada di rumputan di kebun, di semak-semak pohon pring, Masya Allah. Kadang di bawah pohon-pohon salak sampai dia pengen sholat. Makanya dia pesan, sesuk negara ini sudah merdeka, jangan sampai kalian-kalian tidak menjaga sholat. Karena salah satu mimpi besar para pejuang kita yang beragama Islam, pengen anak cucunya bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Tapi saking tenangnya kadang-kala kerungu adzan subuh itu ora tahan. As-sholatu khairum minan naum. Seadem kono sopo narik kemul gitu, Masya Allah. Padahal orang-orang tua dulu pengen merdeka, pengen ibadah khusyuk, pengen ibadah tenang. Lalu sekarang Bapak Ibu, Alhamdulillah, malam ini kita merayakan kemerdekaan dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Simbah kita insya Allah senang Bapak Ibu kita merayakan kemerdekaan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sebelah sana itu ada yang memperingati pitulasan itu joget-joget. Di kampung Ibu ada? Orangnya mangkat ya? Mangkat. Ya, alhamdulillah. Berarti joget tetap jalan, pikiran juga jalan. Ya. Bapak Ibu, kita bangsa yang unik memang. Saya pernah membaca itu Bapak Ibu di kita kalau 17-an sering ada lomba-lomba gitu. Lomba apa mawon? Lomba makan kerupuk, panjat pinang, mangan kelereng gitu. Oh, makan kelereng. Ya. Minum air, Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu memanjat pinang itu dulu tahun 1920-an. Setiap tanggal 30 Agustus itu diperingati, dibesar-besarkan dalam acara apa? Ulang tahun rajanya atau ratunya Belanda. Sehingga mereka di ulang tahun ngundang orang-orang pribumi, dikasih hadiah. Tapi hadiahnya gak kayak Kang Puji langsung dikasihkan. Dikai wit, terus dikai oli, licin di atas. Dan itu menjadi tontonan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak. Orang kita injak-injakan rebutan hadiah yang ada di atas pohon pinang itu. Tapi alhamdulillah di Indonesia walaupun mereka ngenyek dipertahankan sampai sekarang menjadi hiburan kita. Gimana? Wong Indonesia cuma anti kok. Habis. Saya pernah baca Lombok itu katanya dulu sengaja untuk mengintimidasi orang Indonesia. Tapi Indonesia, Lombok itu menjadi makanan favorit, ya betul? Ibu-ibu nama murano Lombok rasanya boten marem, ya betul? Ulun itu Bapak Ibu, kalau ada nasi putih asal anget, ada Lombok, wah ya Allah, tambah endok, karo serundeng, tambah empal, ya Allah, nikmati aja. Mung Lombok padahal, ya betul? Ini, Masya Allah, Wong Indonesia kecen ampuh tenang. Baik Bapak sekalian, maka ini kita jadikan peringatan 17-an ini. Kita untuk apa? Tadi isi kemerdekaan ini. Yang mukmin jadi mukmin yang taat. Ketaatan menjadi mukmin yang taat ini akan menjadi membantu terhadap majunya bangsa ini. Karena tadi bangsa ini akan hebat bila diisi oleh orang-orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk jadikan yang mukmin dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Satu, kita berdoa zikir. Ada satu kata-kata indah dari Sidna Ali. Laulal ladzina lahum mirdun yaqumuna wal akharuna lahum sirdun yasumuna. Laduk dikat ardukum tahtakum sahar di annakum qaumun tahtauna lailan wan nahar. Kalau saja malam hari sudah tidak ada orang bangun malam zikir wirid, lalu siang harinya sudah tidak ada lagi orang yang berpuasa, maka niscaya bumi yang kau tinggali ini sudah goncang gempa setiap waktu sahur. Kenapa? Di annakum qaumun tahtauna lailan wan nahar, karena kalian termasuk makhluk-makhluk yang melakukan kesalahan siang dan malam, Bapak Ibu. Maka orang yang zikir, qiyamul lail, ahli puasa, ahli pengajian, jangan dikira itu tidak punya sumbangsi terhadap bangsa ini, bahkan punya sumbangsi terhadap kelestarian alam ini. Bapak Ibu, kalau Allah saat ini masih menurunkan hujan bukan karena kesolehan manusia, mungkin Allah masih melihat ada burung, ada hewan, ada tanduran yang masih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka diciptakan makhluk yang taat kepada Allah. Maka yuk isi kemerdekaan, jadikan sholat acara terpenting dalam hidup kita. Apa? Satu, jadikan sholat acara terpenting dalam hidup kita. Kalau sudah menjadikan sholat acara terpenting Bapak Ibu, maka ketika waktu sholat, agenda sholat berbarengan dengan acara lain, maka kita memenangkan apa? Sholat. Bapak Ibu, kalau kita sedang kerja, asik-asik kerja, terus dengar kalimat azan, apa yang kita lakukan? Berhenti. Sepakat? Alhamdulillah, karena sedang pengajian.
Ibu-ibu sedang masak, kedengaran adzan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ibu-ibu? Pateni kompor ojo langsung layu ning masjid tuh mae kobong gitu. Ya, malah nanti sholatnya nggak khusyuk. Orang ketang awak dia sholat ora pati khusyuk gitu. Tapi Bapak Ibu insya Allah sholat nggak pati khusyuk tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala paham. Ya Allah kalau betul sakit khusyuk, ya aku paham nggak tahu. Orang apa karena kebutuhanmu warna-warni. Qadarullah Bapak Ibu memang kita itu sering seperti itu. Pas ora sholat ora kelingan apa-apa, pas sholat kelingan apa-apa gitu. Bojo kula ini kan bojone Ustaz. Ajeng rada merah. Jagung manten itu bingung boleh peniti. Peniti pun nanti itu siji-siji ini ngatur. Loh nanti aku ora nyilih. Wis tak sholat duha saderenge jagung manten. Pas bar sholat duha, walah, neng daster neng jero kamar mandi tuh. Berarti dia sholatnya, napa ngingat-ingat apa? Peniti, masya Allah. Kalau ini Bapak Ibu kata Imam Ghazali, kalau kamu kehilangan sesuatu dicari nggak ketemu, sholat 2 rakaat. Belum ketemu, sholat terus. Insya Allah, ingat. Kayak ibu-ibu mau sholat, bingung arep masak apa, lali. Tak sholat sih. Allahu Akbar. Langsung kalian kok iya Allah. Kan isi duwe kacang. Tempene ya isi ono. Brambange karo lembut entek katanya. Ya wis bareng tak belonjo. Terus selama takbiratul ihram tekan rukuk tekan assalamualaikum oseng-osenge mateng kok. Masya Allah. Kenapa kok? Karena Bapak Ibu yang dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholat, bukan orang saat sholat tidak ingat apa-apa. Orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang ketika mendengar panggilan sholat, lalu dia tidak menghiraukan panggilan itu, bahkan dia mengakhir-akhirkan, bahkan dia tidak menjalankan sholat. Tapi selama kali kita masih sholat, cuma dikelompokkan mungkin termasuk orang yang kurang khusyuk. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, materi saya sebenarnya selesainya biasanya jam 12. Tapi karena kita harus bijak, saya rumahnya cuma dekat. Bapak Ibu sampai Purwokerto, sampai Wonosobo. Tapi kalau masih belum puas bisa diundang di lain waktu. Asal cocok. Saya tuh rata-rata 2M. Makasih ya Mas. Jadi masalah. Kalau niku kali Kang Puji pun terlatih hati. Ngarep-ngarep disalami kok disalam-salam. Pun monggo aja pamit dia orang paham pamit. Jadi monggo jangan terrepotkan kalau mengundang saya. Saya selalu siap kapanpun. Asal tadi dibayar. Betul ya. Insya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengganti. Termasuk malam ini, lu kebutuhan dibayar. Jadi kira, los dol. Saya sangat rutin setiap Selasa di sini sama Kang Puji, ya malah sok nanggung bocah-bocah mangan bar. Istimewanya caca PMC. Bapak sekalian, mohon maaf ini adalah candaan. Mudah-mudahan hiburan kita dalam rangka misi kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dalam ketakwaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf bila ada tutur kata sikap saya kurang berkenan di hati sekalian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jaya Suryadi SAG. Selamat datang Bang Zul Ustadz Zulkarnain. Alhamdulillah kerasa hadir di sini. Kita doakan beliau sehat, diampuni dosa-dosanya, dan mendoakan kita berkah kaya jaya makmur dunia akhirat. Kita dengarkan sekarang Ibu baik. Pada Ustadz Makhraji Budori kami persilakan.
Ya. Si. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang ayo baik, jawabnya ayo gitu ya. Kompak ya, dicoba ya. Ayo baik. Tak belenina. Ya toh. Bapak-bapak yuk muni lho Pak, cuma meneng wae gitu. Jadi tetap bunyi kompak semua ya. Tak ulang ya. Ayo baik. Nanti kalau aku bilang gitu, jangan lupa jenengan langsung nyaut itu ya. Jadi nanti saya itu untuk menggugah wong sing do merem-merem itu. Jadi nanti dengan kalimat itu panjenengan langsung sontak jadi terbangun kembali. Alhamdulillah. Kenapa harus baik? Tak ulang. Kenapa harus baik dan berbuat baik? Ayo baik. Satu, karena itu perintahnya Allah. Tak ulang ya. Kenapa kita harus baik dan berbuat baik? Karena itu perintahnya Allah. Allah memerintah kita untuk berbuat baik. Karena itu perintah Allah, maka pasti ada balasannya. Sudah barang tentu orang yang melakukan perintahnya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, kenapa kita harus baik dan berbuat baik? Ngopo? Yang kedua, disukai Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat mencintai orang baik. Orang Indonesia ini orangnya sangat baik-baik. Disakiti tidak membalas menyakiti, dilukai tidak membalas melukai, dihina-hina tidak membalas menghina. Orang Indonesia ini sangat baik sehingga kebaikannya mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Indonesia benar-benar orang-orangnya, bangsanya dari dulu hingga sekarang tetap baik-baik karena kita senantiasa berbuat baik. Ayo baik. Jadi gue sampean ngarep numpak bis kae. Rengen-rengen dhewe. Ayo baik. Kok mburimu mesti kowe iki ngopo ya kan? Tadi itu loh, asik ya kan? Nanti jangan pulang dari sini, alhamdulillah sudah memiliki niatan semangat untuk berbuat baik. Nomor 3, kenapa kita harus baik dan harus berbuat baik? Kenapa? Nomor 3, Allah sudah menyiapkan pahalanya. Tahulah. Kenapa kita harus baik dan berbuat baik? Ternyata Allah sudah menyiapkan pahalanya. Dan pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya berlipat-lipat. Bahkan saking banyaknya pahala yang berlipat-lipat itu, sang pelakunya sampai tergumun-gumun, terkagum-kagum. Padahal yang dikerjakannya hanya sedikit, hanya kecil. Sungguh perbuatan baik, siapapun yang mengerjakannya pasti akan mendapatkan pahalanya, meskipun yang mengerjakan orang jelek. Tak ulang ya. Kebaikan itu setiap dikerjakan pasti akan mendapatkan pahalanya, meskipun yang mengerjakan itu adalah orang yang jelek. Allah, ya Allah, ini sepatu dilepas, dia turun ke dasar sana ngambil apa? Air. Padahal ini seorang pelacur. Dia hanya ingin ngasih minum anjing karena anjingnya kehausan. Yang berbuat baik ini seorang
pelacur. Yang mau dikasih minum adalah anjing. Tapi ini mengundang perhatian Allah. Sehingga Allah ridho kepada orang yang sedemikian ini karena perbuatan baik. Beda dengan Salabah. Salabah ahli masjid. Tiap hari di masjid. Bahkan sampai kayak bunga masjid. Karena setiap hari berada di masjid. Itu Salabah. Tapi Salabah ini jelas orang baik. Karena mengerjakan perbuatan jelek sehingga menjadi jelek sekali. Bagaimana tidak jelek? Saya tahu Pak aku yang nganggu ambekan gitu maksudku. Malam hari ini spesial. Ini yang datang ini doanya dikabulkan Allah semuanya. Saya tadi Pak Kang Puji, sahabat saya, keluarga saya, bagian dari diri saya, ketika mengajak untuk berdoa untuk anaknya, saya teringat anak saya. Saya itu mau menikahkannya tanggal 21 Oktober. Jam 9 pagi. Tapi jangan rara tak undang. Karena memang gone kecil, ya kan, itu apa yang teko, wah Masya Allah. Satu persatu ya. Bapak Ibu, tadi saya berdoa untuk anak saya karena saya ayahnya. Saya berusaha untuk menjadi baik, menjadi ayah yang baik, peduli dengan keluarga, ngerti apa yang harus dilakukan. Ketika anaknya meminta untuk menikah, saya juga harus menyanggupi menikahkannya, menyiapkan biayanya, mengatur segalanya. Bahkan saya berdoa sepanjang saya bisa berdoa untuk memohon kepada Allah. Menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang baik adalah idaman bagi keluarganya. Saya ingin sekali berjuang sebagaimana Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi yang tiada pernah membalas saat dilukai hatinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umatnya yang pada akhirnya kelak mendapatkan syafaat dan ditolong Allah karena Allah ridho kepada kita. Asbab itu semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salabah akhirnya tidak berhasil menjadi orang yang baik meskipun ahli sholat, ahli berjamaah. Namun Salabah menjadi bakhil. Salabah itu menjadi bakhil. Kebakhilannya kelihatan saat Salabah diminta haknya harta. Karena pernah Nabi mengasih kambing kepadanya, asbab Salabah meminta, ya Rasulullah, aku berilah sesuatu supaya aku bisa melakukan kebaikan atas sarungku ini. Karena ini Salabah setiap sholat langsung hilang, setiap sholat langsung hilang. Setiap Nabi salam ke kanan, ke kiri Salabah nggak ada. Ke kanan, ke kiri Salabah nggak ada. Satu saat Nabi noleh ke kanan, tangannya meraih Salabah yang ada di sebelah kirinya. Ayo melayu, 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 ya kan? Ditanya kenapa Salabah kamu setiap sholat langsung hilang? Ini loh, sarungku ini gantian sama istriku. Karena istriku perlu sarung. Akhirnya sama Nabi kita dikasih kambing untuk dipelihara. Singkat cerita, kambingnya jadi banyak. Saking banyaknya Salabah menunggu di sebuah lembah untuk memelihara kambing tersebut. Masya Allah, terus ketenangan. Singkat cerita. Setelah tahu di masjid, setelah tahu Jumatan, mergo ngurus kompak ya, mergo ngurus jen kuwi dasare wong kuwi nek disembelih ya daging, rasane ya rasa, jen dasare wayahe Jumatan kok ora Jumatan, wayahe salat kok ya ora ya kan? Akhirnya singkat cerita diperintahkan seorang untuk mengambil haknya hartanya Salabah itu. Sana Salabah diambil itu zakatnya. Kalau 40 ekor kambing ambil satu. Masya Allah, betul sampai di depan Salabah dikatakan, wahai Salabah, hari ini aku datang untuk memenuhi apa yang menjadi hak hartamu yang sekarang ini kamu tumpuk-tumpuk itu. Nah kenapa? Ini Nabi yang perintah 40 ekor
satu kambing. Taulah 40 ekor satu kambing. 40 ekor aku harus mengeluarkan satu. Iya. Kalau 20, kalau 80 berarti 2. Nah ini kambingku sak lembah. Ya hitung aja. Ternyata dihitung 4.000 kambing. Salabah langsung bilang apa? Wah ini bukan zakat, tapi pemerasan. Begitu Salabah bilang pemerasan, menjadilah dia orang yang sangat bakhil terhadap hartanya. Sehingga dari kebakilan ini Allah tidak menyukainya. Teraniayalah diri si Salabah tadi. Maka sungguh dosa menjadikan malapetaka bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya jangan menyimpan dosa. Karena dosa itu menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, datangnya ridhonya Allah, datangnya rezeki, tertahan asbab dosa. Satu ketika Nabiullah Musa alaihissalam berjalan di suatu daerah, melihat-lihat, begitu menemukan suatu daerah itu banyak yang meninggal dunia, akhirnya Nabiullah Musa menganalisa kenapa sebabnya. Ternyata hujan lama tiada pernah turun di desa itu. Akhirnya Nabiullah Musa mengajak orang-orang untuk sholat istiqomah, berdoa. Ayo kita semua berdoa. Akhirnya Nabiullah Musa berdoa, sholat istiqomah. Selesai sholat, Nabiullah Musa berdoa dengan panjang. Selesai berdoa, Nabiullah Musa bertanya, ya Allah, sudah aku berdoa, sudah kami sholat, namun hujan tiada turun. Kenapa ini? Jawabannya Allah, Musa, itu di antara kalian itu ada orang yang berdosa kepadaku, durhaka kepadaku. 40 tahun dia berdosa kepadaku. Orangnya ada di situ itu. Makanya hujan aku tahan karena wongnya noni kunuhi. Karenanya suruh dia berdiri agar meninggalkan tempatmu itu, lalu hujan aku turunkan. Selama orang itu masih ada di situ, maka tidak aku turunkan hujan itu. Akhirnya Nabi Musa berdiri dan berkata, Bapak Ibu, ternyata hambatan kita cepat, nampak nyata. Allah tunjukkan kepadaku bahwa di antara kita ada satu orang yang durhaka kepada Allah. Selama 40 tahun dia durhaka kepada Allah dan orangnya ada di antara kita. Tapi aku nggak ngerti duduknya di mana, berada di mana, aku nggak ngerti. Oleh karenanya untuk mendatangkan hujan, panjenengan kula suwun. Monggo panjenengan kula suwun engkang rumangsa durhaka dan dosa, hari ini detik ini pula berdiri dan silakan tinggalkan tempat ini. Ayo, monggo. Berdiri. Silakan. Silakan, monggo. Apa yang buri kok wong. Nabi Musa menunggu-nunggu tak satu pun orang itu berdiri. Monggo kendang. 9:30 ya mana? Ayo berdiri, silakan. Ada satu pun yang berdiri. Ternyata orangnya ada di situ berkata seperti ini, Musa, orangnya aslinya aku rumongso. Ya, saya. Dia berkata dengan hatinya. Sampai kiri kanannya nggak tahu, tapi dia berkata dengan hatinya. Apa yang dikatakan di hatinya? Dia berkata, Musa, orangnya itu aku. Mana mungkin aku akan berdiri, betapa malunya aku. Sungguhnya aku telah menyimpan aib ini lama sekali. Ini bukan urusanku, tapi ini urusanku dengan Allah. Gak ada hubungannya dengan dosa ini adalah dosaku dengan Allah. Gak ada hubungannya. Oleh karenanya, Musa, aku akan berkata kepada Tuhanku, dan aku tidak akan berdiri, dan aku pun tidak akan menunjukkan, kau pun tidak akan pernah tahu siapa orangnya. Sungguh, meskipun hujan tidak akan turun, tapi aku gak akan berdiri, Musa. Namun Musa, aku sadar betapa perlunya hujan di kampung ini. Dan hari ini aku akan berazam diri dalam hati dan berkata, Allah, orangnya adalah aku. Dengan hatiku hari ini aku akan berkata, Allah, maafkan aku ya Allah, maafkan.
Yang pertama, Allah maafkan aku ya Allah, maafkan. Yang kedua, Allah bertobatlah diriku kepadamu wahai Allah atas dosa-dosaku. Bertobat aku ya Allah. Yang kedua, bertobatlah diriku. Yang kedua adalah taubat. Dengan hatiku aku bertobat ya Allah. Yang ketiga, Allah, dengan hatiku pula aku berjanji, aku bersumpah tidak akan mengulangi dosa yang sama, kedurhakaan yang sama atas perilaku itu, wahai Allah Rabb Tuhanku. Hujan tiba-tiba turun 2 sekali, sangat lebat, padahal belum satu pun orang yang berdiri. Akhirnya orang-orang itu saling bertanya-tanya, iki foto aslinya yang udah dibiyangi gitu. Tapi karena semua gak ada yang berdiri, akhirnya Nabiullah Musa pun memberanikan diri bertanya, wahai Allah, pripun menika? Tiangnya mboten wonten, dereng ketinggal. Ingkang pundi kula awet tahu kecilan-cilen nggih mboten wonten. Tak enten-enteni mboten wonten sing berdiri. Tapi ini hujan sudah turun sedemikian derasnya. Wahai Allah, pripun menika? Jawaban Allah apa? Musa, orangnya itu sudah minta maaf dengan hatinya. Aku tahu dan aku mendengarnya. Itu hambaku. Dia pun juga sudah bertobat dengan hatinya. Aku pun mendengarnya. Aku tahu itu hambaku. Dan lebih daripada itu, wahai Musa, kuturunkan hujan sebagai tanda rahmatku karena aku menerima taubatnya atas diri janjinya atas hambaku itu. Dia bersumpah, berjanji tidak akan mengulang dosa yang sama meskipun orang lain tidak pernah ada yang tahu atas sumpahnya itu, namun aku tahu. Masya Allah. Bapak Ibu, hati-hatilah dengan orang baik yang pada saat itu diam. Saya ulang, hati-hatilah dengan orang baik yang pada saat itu diam. Karena diamnya orang baik, mohon maaf ini, diamnya orang baik, mohon maaf, hatinya bisa bergerak. Diamnya orang baik bisa tersinggung. Tak ulang, orang baik bisa terluka. Tak ulang ya. Hati-hati dengan orang baik yang pada saat itu diam. Karena orang baik bisa terluka hatinya. Orang baik bisa tersakiti hatinya. Sehingga orang baik bisa saja dia menggunakan hatinya untuk berdoa kepada Tuhannya. Oleh karenanya, jangan menganggap remeh ruang yang ada di dalam hati kita. Aku ini pelukis Bapak Ibu. Ustadz Jaya tadi sudah dengan nyaman menyampaikan hal itu karena itu kisah nyatanya. Saya ini melukis. Begitu saya melukis, karena pesanan mau diambil habis sholat asar. Anak saya waktu itu masih ingat umur 3 tahun. Selesai saya lukis, ini Jumat tak tinggal Jumatan. Saya kontrak di rumah pinggir kali, Winongo, tempatnya Bupur, namanya almarhum. Mudah-mudahan Bupur yang dulu rumahnya saya kontrak, diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak saya yang umur 3 tahun itu menunggu ayahnya pulang dari Jumatan. Apa yang dilakukan? Begini dia bilang, "Api lu ayah, api, api lu ayah." Aku curiga, opo kok api-api, ndile sing api itu. Oh, kok mengarah ke lukisan di mana saya taruh. Lukisan tadi loh yang mau diambil habis sholat asar itu, tak taruh itu. La ilaha illallah, anak ini langsung tak gendong set. Kemudian saya lari. Di mana nak? Itu. Masya Allah, benar kejadiannya. Saya sampai benar-benar kecurigaan saya, lukisan itu diurek-urek anak kula. Sakpole nek ngurek-ngurek, lah bocah kuwi tak tekem. Kula kuwi iso mesu. Tak tekem dengan kalimat seperti ini. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Mungkin nak mati bocah gitu. Tapi ternyata istighfar itu, ulang, ini pelajarannya di sini. Ternyata istighfar itu mampu memberi ruang, memberi rongga keselamatan. Saya ulang. Istighfar itu ternyata mampu memberi ruang, rongga keselamatan bagi siapapun yang melafalkannya, bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Maka ketika saya bilang seperti itu, ibunya anak ini mendengar rame-rame dia lari. Allah Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim, Pak, lukisannya. Iya, Allah Akbar, Allah, la ilaha illallah. Anak ini, Pak, langsung tak lempar dengan kalimat, Nyai calon guru, tak uncal ke. Nyai calon guru, aku orang ngomong nyai anakmu. Nah aku ngomong ngono mesti dia, itu ya anakmu. Mesti jadi rame, ya. Aku mendingan lagu Nyai calon guru. Ternyata Masya Allah, lukisan tak rebahkan, tak semprot pakai selang yang keras supaya catnya langsung hilang dan terlempar yang belum kering. Akhirnya semprot anak itu gowong layung bokne. Pas nyemprot itu isa-isanya apa? Bocah kuwi ucul. Ora menene ngarepku iso ngene iki. Apik to. Masya Allah. Aku tak semprot ya kene kowe tak semprot isang gitu. Wah, kira semprot bocah kuwi seneng banget kan. Masya Allah, langsung kene kowe mikir kene sik lho tak. Was pakai spons tipis itu tak anggap hancur. Sendek gini. Aku nyeket cepet-cepet untuk jawab sang pemesan bila datang. Masya Allah. Mas Maroni, saya datang mau ambil lukisan. Tadi tak? Aku ya rada santai jawabannya. Tembi tak lerem ke hatiku. Ayo mas, kene mas. Masya Allah. Udah tuh Pak? Ya, sini mas. Enggak sih. Iki lho, gonmu nembe tak seket. Belum selesai, nembe tak seket. Terang apa Pak? Susah sih lho Pak kalau pesennya. Iya mas, belum selesai. Masih tak seket. Gambar gue ora semudah yang terbayang. Nek ora ngeh ya ora gambar lho mas. Nek ora mood ya ora gambar lho mas. Aja diperintah-perintah. Tapi itu susah sih lho Pak. Susah sih lho Pak aku pesen sampean iki. Iya aku yang ngerti. Jangan kan sasi setahun nek aku ora gambar ya ora gambar. Ngopo ya kan? Berarti lu tadi Pak, ya lu tadi nembe tak seket. Wis kenceng sampean ya kan. Wah, muga mas pinar riyen mriki. Pun. Kak. Ya dhek nyawang iki. Lah iki lukisan sinten Pak kok apik banget. Dhek ngomong ngono kuwi. Ha iki lukisan sinten Pak kok apik banget ning atiku ngece tenan ya kan. Padahal lukisan kuwi wis tak anggap rusak. Tapi iki serius Pak apik tenan Pak. Apik tenan. Tapi iki rasa baru. Rasa sabar kan. Masya Allah. Aku sampai apa Bu? Sampai yang pesan ini sampai bilang, Mas malu cius tak gawake kolpok kayak masa rung dadi. Iki wae aku iki wae ki apik tenan ternyata barang tak amat-amati goresane itu spontan terlihat emosinya jelas di sini ada. Ini batinku wajan wis ketohok luar biasa ini aku. Mas kuwi lukisan remuk aku yo bilang gitu. Tapi ki apik tenan Pak, aku senang spontannya ini. Aku ya larang tenan ya masukane. Larangnya piro? 2 kali lipatnya. Ora apa-apa Pak, kula niki mawon tak angkuti pripun. Nah, ini 2 kali lipat regane. Enggak apa-apa. Masya Allah. Wah iki aku kudu jujur. Langsung saya duduk. Saya jelaskan apa kejadian asli kronologi ini. Lukisan dadi ancur-ancuran koyo ngono kuwi, tak ceritake apa anane, tetap dia mau membayarnya. Akhirnya saya menerima dengan penyadaran diri yang sesadar-sadarnya bahwa ternyata dipaksa ataupun tidak, istighfar mampu menghadirkan tambahan rezeki. Tak ulang ya, istighfar mampu menghadirkan
tambahan rezeki. Sehingga apapun yang kita kerjakan, peliharalah kalimat baik. Jika saja pejuang-pejuang dulu tidak bertakbir, Bung Tomo tidak bertakbir, kan? Sakit aku anggur nembe masuk terus dikai menita entek wis nyobai tenan wis anggur ngene iki. Tepuk tangan untuk kita, tepuk tangan yang mulia sekali. Tepuk satu, dua, ibu baik. Ayo baik. Tak nggak ape-ape malah sengit banget aku. Ya padahal aku isih arep nyeritake liyane, tapi ya wis apalah boleh ya. Hari ini sudah dapat kebaikan mulia, jenengan jangan meragukan perkara kalimat yang Allah ajarkan. Tak ulang ya. Jangan mengkhawatirkan perkara kalimat yang Allah ajarkan. Meskipun pendek, cekak, sedikit, ringan di lisan, tapi itu berat di timbangan. Tak ulang. Pendek, ringan, singkat, tapi itu berat di timbangan. Di lisan memang ringan. Berarti apa toh? Astagfirullahaladzim. Ning ndi wis berarti bilang subhanallah. Wono wong kok masyaallah. Ndi berarti wis ngomong ini masyaallah. Orang iso-iso ana wong bulan gedene koyo kok media. Jebulane gelas kuwi tetep ngetokke apa sing ning jerone. Sehingga kita harus sadar bila mana kita mengucapkan suatu kalimat di mana kalimat itu tidak ada makna dan artinya, sesungguhnya itu adalah kerugian besar karena kita menumpuk-numpuk perkara itu di hati kita. Para pejuang dulu bertakbir, Allahu Akbar. Jangan remehkan kalimat takbir itu karena Allah sudah menyiapkan pahalanya. Oleh karenanya kita hari ini yang datang di sini sudah tahu persis apa yang harus kita lakukan. Tidak menghitung di sini hanya 10 menit. Jangan meremehkan di sini hanya 30 menit. Tapi sampai sudah dihitung dari rencana-rencana untuk menuju ke sini, dari perjalanan, dari berangkat sampai nanti pulang lagi, itu semua sudah bagian dari kebaikan yang diistiqomahi, sehingga apa saja bisa menjadi asbab terkabulnya doa yang lama belum terkabul, hari itu diistijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo baik, ayo baik, asik tenan iki pokoke engko sampean ning bis wis jelas cetro ya toh. Mesti kuwi lagune. Ayo baik. Ayo. Tekan omah Pak. Ayo baik. Ayo. Yes. Ayo baik. Ayo. Terus wae sampean siapkan sama sang suami. Ayo baik. Ngaji kok malah ayo gitu terus wae itu ajak ngaji itu alhamdulillah. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan nasihat yang sangat baik dari kalimat istighfar, dari kalimat takbir, dari kalimat-kalimat baik. Orang-orang yang dulu berjuang, orang-orang yang tirakat, orang-orang yang melakukan perjuangan, semuanya didasari dengan kebaikan mulia atas kalimat yang terjaga di dadanya. Sehingga sahidnya seseorang adalah atas kalimat mulia itu. Bayangin saja, ada orang yang mau meninggal dunia. Padahal jelas sudah meninggal dunia ini dalam kisahnya. Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafiknya di Madinah. Sudah meninggal ini orangnya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW datang ingin mensolatkan jenayahnya. Umar nyegati kok Umar nyegati. Ya Rasul, jangan. Dia munafik. Kita semua tahu. Kemunafikannya luar biasa. Bahkan munek jenengan raduga-duga. Nate jenengan duneke tiyang niku. Napa Pak? Kanjeng Nabi itu pernah dibilang sama Abdullah bin Ubay ini adalah anjing kering. Masya Allah. Perang Uhud itu. Perang Uhud itu mau berangkat, tentaranya Nabi kita digembosi sama Abdullah ini, wong munafik ini. Sampai kehilangan 300 pasukan. Masya Allah.
Tetapi karena kebaikannya Nabi kita atas toleransi yang ada peristiwanya, begitu mau disolatkan, apa yang dilakukan Nabi kita? Nabi kita begitu mau mensolatkan jenayahnya, Umar sudah menghalang-halangi. Tapi Nabi kita tetap aja melakukannya. Karena apa? Karena ternyata anaknya Abdullah bin Ubay ini menjadi santrinya Nabi kita, bahkan sekretaris pencatat ayat-ayat yang begitu datang, ini sekretarisnya mencatat, ini anaknya itu yang meninggal itu. Sehingga ketika ada dua pilihan, aku mensolatkan atau tidak, Nabi mensolatkannya. Pada saat itu turunlah ayat pelarangan bagaimana mensolati jenazah orang yang munafik. Tapi di sini ada manfaat yang besar sekali. Apa manfaatnya? Masya Allah, setelah Nabi mensolatkan ini orang munafik ini, ternyata 1000 orang keluarga dari Abdullah bin Ubay ini masuk Islam semuanya. Ini adalah toleransi Nabi kita, menghargai Nabi kita. Memang kalau dilihat, ini adalah perilaku yang tidak boleh mestinya mensolatkan orang munafik. Tetapi karena Nabi kita melihat kebaikannya, Masya Allah, sehingga kita semua pada hari ini bagaimana bertoleransi, menjaga atas ukhuwah kita bersama, untuk NKRI kita bersama, harga mati iya, tapi kebaikan harus jalan, dan kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, saya cukup di sini, dan mudah-mudahan berhikmah dan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan muhasabah dan doa, dan bersama-sama kita luangkan untuk mendoakan orang lain. Siapapun apapun alasannya, toleransi hati kita tetap ada untuk bersedekah kebaikan dengan lafal atau kalimat atau kata-kata yang mengandung makna dan doa. Insya Allah bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahfudzi, Bapak Ibu. Ini ada surat menyusulkan, tolong didoakan Pak Tukijan jatuh dari pohon. Semoga boten saya takut Tukijan sing pundi kok kula ya boten ngertos. Sing penting didongake, semoga sembuh sehat atas izin Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Setelah ini doa, saya nasihat 7 menit lah, bismillah. Jadi insya Allah nanti ini kan Bapak Ibu mau bersedekah. Nanti kalau saya sedekahnya biasanya 1 juta, nanti Bapak Ibu 100-an ribu aja. Biasa. Nek gowo, nek pas sarungan ini pas orang gowo ya rasa golek-golek. Ya tetap ra ono orang gowo. Karena sedekah itu sedekah ilmu, bertambah-tambah ilmunya. Allahumma amin. Sedekah doa, didoakan orang banyak. Allahumma amin. Sedekah tenaga, nek duwe gawe sing bantoni akeh banget. Alhamdulillah. Sedekah senyum, sisuk nek meninggal dunia, ya Allah sing layak akeh banget. Saya nek wak dhewe ora ngerti nek sing layak akeh. Wis mati. Ini sedekah senyum. Nah, yang 3 adalah sedekah. 5 sedekah harta. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dawu mardokum bisadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedekah 1000 setiap hari. Nanti tanggal 10 November tak bawa. Insya Allah nanti terkumpul 90.000. Semoga berkah, kaya, jaya, makmur keluarga saya, selamat dunia akhirat, jadi pegawai negeri, umroh, iso haji. Alhamdulillah. Malaikat sampai judil, ya Allah, 2000 dungane akeh banget ya Allah. Mboten napa-napa niku malaikat. Gusti Allah dijaluk pirawai untuk insya Allah. Bapak Ibu kalau doa jangan tangguh-tangguh. Ya Allah, beri saya uang 999 triliun dolar, dinar, dirham. Boleh hitung rupiah gue sedikit dari diri. Insya Allah. Dan dengan kayak sak miliar, alhamdulillah. Kayak 2 miliar, alhamdulillah. Orang dikei sabar, dikei alhamdulillah. Karena Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nek kabeh sugih nanti sing nampa zakat cinta. Nek kabeh sugih nanti yang sedekah gimana?
kaji torek ini ahlinya sodako ngasih dahar tiang-tiang ustadz seluruh Indonesia. Nanti beliau nggak ada yang ngasih. Aku duitnya akeh rasa dijajake, sedih dia malah bisa urus kering menangis sekarang nggak bisa sedekah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu nanti seluruh yang ada di dompet keluarkan, niatkan Bismillah. Ya Allah, asam urat normal, kolesterol migren, ya Allah migren, asam lambung ya Allah. Jadi ini asam lambung itu gampang. Anggap jenengan sedino-dino ini dompetnya yang 5 yuto insya Allah rasa mabuk. Kata dokter asam lambung adalah pikiran. Jadi perbuatan jadi sifat dari karakter dari arah hidup yang baik adalah agama membuat hidup menjadi mudah. Jadi agama itu seni membuat hidup menjadi indah. Pak Roji ceramah dengan seni, jenengan pasti mendengarkan. Nah, orang dengarkan ya ibu baik, aku ya ora iso kaku. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, dawu mardokum bis-shadaqah. Ada lagi, as-shadaqatu tasudu sab'ina baba binasuk. Dan sedekah itu akan menjauhkan kita daripada 70 pintu keburukan. Dan seburuk-buruk pintu adalah su'ul khatimah, dan sebaik-baik pintu adalah husnul khatimah. Jadi orang yang bersedekah itu tadi dilul mukmin yaumal qiyamati sedekah. Dan orang-orang yang bersedekah itu di hari kiamat itu ditanggung masuk surga, ditanggung tidak disiksa, ditanggung tidak mendapatkan panas yang luar biasa. Masya Allah. Dawu mardokum bi sedekah. As-shadaqatu tasudu sab'ina babban minasuk. Jadi insya Allah kita nanti yang sedekah walaupun cuma 1.000, 2.000, makanya 10 November Bapak Ibu bawa 90.000. Bagaimana caranya? Dari rumah setiap hari sedekah 1.000. Pas zikir sosial dibawa. Nanti ditulisi amplopnya seperti ini, ditulisi SMC Zikir Sosial Pusat. Iki dekengane. Kula mboten kertas niku Gus Idam nggih. Ditulisi ngaten iki. Nah niki wau sik nyumbang untuk tali asih itu Baitul Mal Murabi Merbabu ini. Tulisi SMC pusat ngono wae wis wong masalahe nganggo pusat ya. SMC Pesantren Masyarakat Pusat. Monggo mungkin dibawa. 10 November datang lagi ya. Allahumma amin. Insya Allah. Nek urung kiamat bisa. Bapak Ibu bismillah. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti ludes kabeh dikasihkan umat. Ya, Pesantren Masyarakat Jogja yang pusat ini tidak ada saldo. Nanti terkumpul pasti diberikan orang yang membutuhkan. Insya Allah nanti dimaksimalkan sedekahnya. Nanti paling seminggu setelah Bapak Ibu di rumah itu sudah habis lagi. Insya Allah. Dan siapa yang membiayai acara ini? Allah. Allah sugih. Allah kaya. Terakhir, naqasat shadaqatu min malin. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta kalian, bahkan bertambah dan bertambah. Alhamdulillah. Kalau ingin jajake teng angkringan Mbah Jan niku jajake paling ya enteke 100. Alhamdulillah dugi mriki wonten sing balekke utang kula 5 yuta. Jajak utangnya tahun 97. Alhamdulillah. Arep mbadani kula wegah ngundak riba. Enggak. Pak, iki kedah pripun iki? Nek kowe 5 yuta wis teko 97 sampai sekarang wis pirang puluh tahun kuwi. Aku iso 27 juta ngono. Nah, pripun mboten wong kula alhamdulillah jare punya damel teng mriku di Jakarta pun iki tak tompo. Alhamdulillah selamat saya dari riba. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari disiapkan sedekahnya. Bismillah, pasukan sedekah lewat sambil mocoan sholawat ya. Ya disiapkan dulu niatnya yang cekar. Ya niat sendiri ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 randu duit tok milu-milu ngitung. Bismillah ya Allah, ganti 100 miliar ya Allah. Amin. Bapak Ibu silakan berdoa saat bersedekah. Ya, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi gantian sinur sih. Ayo jaga acara diri ya. Asli nih, penyanyi ini asli nih menghibur ini. Bapak Ibu gandeng kulon benjang tanggal 19 Oktober berangkat umroh, semoga dijadikan mudah perjalanannya. Amin. Maka zikir sosial yang ada yang datang ada 10 November. Ngoten nggih? Ceritane kula umroh, ceritane mungkin jenengan sing susah-susah, sing seneng-seneng kula dongake kabeh. Kula sajae mungkin teng Mekah pun boten ndonga kagem kula ki Mbak Una. Kagem Bapak Ibu semua. Kan itu balik ke saya juga Bapak. Doanya itu. Gitu ya. Silakan yang apa namanya? Yang belum didatangi kota Infak nunjuk biar dilewati. Ada yang belum lewat sana ya. Ya. Sedekahnya Bismillah. Besok sedekahnya sudah membawa amplop karena jenengan nanti nulis sendiri ya. SMC Zikir Sosial Jogja gitu ya. Dibawa ke sini, nek ora lali. Waduh kan aku kakean kenceng nang omah. Nggih pun mriki mau di jatah 1000 mawon. Sehari dijatah 1000. Nanti pas mriki 90.000 kali hitung yo wong kok iso nikahke janda-janda muda iki. Niki sing teko perkiraane pinten iki? 1.500 sampai 2000-an, kira-kira 2.000 lah ya, sampai jalan ya kira-kira 2.000. Ya Allah Bu, 2.000 kali 90.000 Bu, ya Allah, 180 juta Bu. Masya Allah, ini so nyekolahke anak-anak pesantren masyarakat Merapi Merbabu neng Yaman, neng Tarim atau neng Hadramaut, insya Allah cah papat ini ya, 4 orang. Allahumma amin. Nek ora lali. Masalah ini sukare. Bismillah. Kalau ibu-ibu nanti titip, mereka jadi hafal Quran, mereka baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah huruf, 19 kebajikan. Nek yukarnem sewu Bismillah dibawa anak-anak hafal Quran, yukarnem dapat pahala 19 kebajikan. Duduk manis ngarep omah pas adzan surga. Kok surga yuk? Oh, aku titip Kang Puji. Ya, saya
Tapi kan gawe maca Quran. Kowe entuk piro pahalane omongi Kang Puji 19 kebajikan. Ya Allah, 19 kebajikan. Yo wis saiki wis ora salat. Ora ya tak hitung-hitung akeh pahala. Kuwi le ngaji leren padahal ojo lali ngaji ben uripe mukti. Ojo leren sedekah ben uripe berkah. Ojo lali bojo men uripe bejo. Ayo ojo lali bojo lek seneng banget. Ojo lali dadi wong apik. Aja lali madang ben uripe mripate padang. Mau ana kok seteko ngene-ngene apa melek kan. Kayak loro langsung melek kan siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Yang di belakang mohon maaf ya, yang di belakang pahalanya paling banyak Allahumma amin. Yang di belakang itu ya Allah atuh-atuh dari muter dari Wonosobo, dari Bondowoso, dari Melang, Banyuwangi, dari Purwokerto, dari Tegal, dari Kendal, ini seluruh Indonesia. Ini sudah miniatur Majelis Zikir Sosial Pusat Dekengane Pusat. Arah sami dulu ya, bos sami dulu berarti ini Dekengane Gusti, Dekengane Gusti Allah. Bapak Ibu, bismillah. Ini dipegang. Mari ini mbok menawa nanti tak dongake dadi obat Allahumma amin. Dipegang ya. Yang kalau yang ininya sudah habis, ini nanti jangan diminum dulu. Ya, sedikit tak apa-apa. Wong iki mau gawe wasilah doa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa doa sendiri. Maksud saya, apa-apa itu bergantung bertali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa apa-apa itu gantung kalau Gusti Allah. Apa-apa ndonga. Kula pingpong kowe ndonga ya tetep kalahan wong main elek gitu. Bismillah. Pastikan air ini mendengar suara kita. Karena Rasulullah juga berdoa itu di akhir dibacakan ayat-ayat Quran. Pastikan. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kompak 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izinmu, dengan ridhomu, dengan kasih sayangmu yang sempurna, lewat air putih, aja leren dadi wong apik, pemberianmu ini sembuhkan penyakit ruhani saya, iri dan dengki, hasad dan hasud, tamak dan serakah, angku dan sombong, takabur dan riya, keluarkan dari hati saya. Ya Allah, dengan ridhomu, dengan kasih sayangmu yang sempurna, lewat air putih pemberianmu ini, sembuhkan penyakit jasmani saya. Angkat semua penyakit yang ada dalam tubuh saya, penyakit yang datangnya dari iblis, penyakit yang datangnya dari setan manusia, penyakit yang datangnya dari setan daripada jin. Keluar ya Allah, pergi ya Allah, tanpa syarat.
Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah la quwata illa billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum 3 teguk. Bapak Ibu, nanti yang sulit tidur, sisanya ini untuk membersihkan mukanya dibersihkan Mbak ini. Terus kelek, itu sulit tidur itu kalau kelek ono jine. Kelek, ini kan lembab banget tuh kelek lah. Sorry ya, maaf, keliru. Ke muka, telapak tangan, kelek, wudhunya diresiki, mbok menawa gawe aku ya ora ngerti kowe gawe bersemayam dino apa ora kira-kira aku ya mau ngarang iki ya. Tapi ora apa-apa. Wudhu terus telapak kaki. Insya Allah kita jadi nyaman atas izin Allah. Insya Allah kita jadi nyaman atas izin Allah. Masa dengan ngombe konidin, paramek, oskadon luwih yakin ketimbang ngombe air putih doa kepada Allah. Muhammad, kontrakku. Wes, piye ngono kuwi? Kayak Allah, kayak hilang ya Allahnya ya. Jadi untraflu yang dijadikan. Maka nanti ngombe untraflu, ngombe apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridhonya Allah, untraflu ini gak menyembuhkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Bapak Ibu, mari kita mulai berdoa. Bapak Ibu mulai berdoa sendiri-sendiri, saya baca Asmaul Husna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan Bapak Ibu kami ya Allah. Bapak Ibu kami yang masih hidup, yang telah sepuh ya Allah, semoga Engkau sempurnakan kesabarannya ya Allah. Engkau panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah, dan akhiri hayatnya dengan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Bapak Ibu kami yang telah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, dan catatlah sebagai calon penghuni surga ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamna. Sayangi kami ya Allah, sayangi Bapak Ibu kami ya Allah, sayangi suami dan istri kami ya Allah, sayangi orang-orang yang kami cintai ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Saudara-saudara kami yang belum sholat ya Allah, jangan cabut nyawanya ya Allah, jangan akhiri hidupnya ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Cabut nyawanya setelah mereka takbir, ruku dan sujud menyembah kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan ya Allah. Mertua kami belum sholat ya Allah, adik kami, bapak kami, ibu kami belum sholat. Mereka adalah darah daging kami ya Allah. Kami lahir asbab adanya ibu kami itu ya Allah. Tapi mereka hari ini khilaf ya Allah, hari ini belum sholat ya. Jangan cabut nyawanya ya Allah, jangan akhiri hidupnya ya Allah. Panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, Bapak Ibu bayangkan orang-orang yang belum sholat dan dia adalah keluarga kita dan dia adalah orang-orang dekat kita, tetangga kita, teman ronda kita, teman taklim kita. Bayangkan, karena pastilah nanti kita akan berpisah kalau mereka tidak sholat. Bapak Ibu kita pasti tidaklah tega. Kalau kita di surga, dikabarkan di dalam Quran orang-orang yang di surga melihat orang-orang yang di neraka, dan orang-orang yang di neraka melihat orang-orang di surga. Bagaimana kalau yang kita lihat itu ibu kita? Bagaimana yang kalau kita lihat di neraka itu ayah kita? Bagaimana yang kalau kita lihat di sana anak-anak kita? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Ya Allah, cabut di dalam hati kami ya Allah rasa iri dan dengki, hasad dan hasut, tamak dan serakah, aku dan sombong, takabur dan riya. Nyamankan hati kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami yang lama sekali belum Kau kabulkan ya Allah. Semoga hari ini Kau buka penutupmu, Kau buka hijabmu, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Doa sahabat kami, doa orang yang kami kenal, doa orang yang kami cintai. Kabulkan ya Allah doa orang-orang yang berjasa kepada kami, ibu bapak kami, orang-orang yang menyekolahkan kami, yang memuliakan kami, yang membersihkan kotoran kami. Jam 3 pagi ketika kita baru berumur 3 bulan. Bapak Ibu siapapun kita hari ini adalah seorang anak, dan kita punya ayah dan ibu. Janganlah ketika kita sudah mencukupi dengan harta lalu kita menyuruh-nyuruhnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, semoga Engkau ridho dengan negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdaulat ya Allah. Jauhkan dari negara kami ya Allah penjahat-penjahat yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya Allah. Orang-orang zalim yang ada di negara kami ini ya Allah, ingatkan ya Allah, sadarkan ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah, jagalah negara yang kami cintai ini dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu yang sempurna ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La quwata illa billah. Ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, ridho. Ya Allah, ridha. Ya Allah, ridha. Ya Allah, ya Allah, ridha. Ya Allah, mata kami terlalu banyak dosa ya Allah. Ya Allah, telinga kami terlalu banyak dosa ya Allah. Ya Allah, lisan kami terlalu banyak dosa ya Allah. Ketika mata kami melihat, maka muncul di hati kami rasa iri dan dengki. Ya Allah, telinga kami ini ya Allah lebih suka mendengar aib orang lain daripada mendengar Quran. Ya Allah, lisan kami ini pernah memfitnah orang, pernah menjelek-jelekkan orang, bahkan pernah berucap tidak percaya kepadamu ya Allah. Astagfirullah. Karena banyaknya masalah, karena banyaknya problem, karena banyaknya tanggungan ya Allah.
maka doa-doa kami belum kau kabulkan dan kami protes ya Allah, seolah-olah Engkau tidak menyayangi kami. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, mari kita bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti. Kita bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti. Lalu kita memegang tangannya, lalu kita mengatakan, Pak, Ibu, istriku, anakku, maafkan aku selama ini. Maafkan aku selama ini. Maafkan. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, ketika kita pejamkan mata, maka muncul semua dosa yang pernah kita lakukan. Mari hari ini kita bakar, Bapak Ibu. Mari hari ini kita bakar rasa iri dan dengki, hasad dan hasut, tamak dan serakah aku dan sombong, takabur dan riya itu. Mari kita bakar, Bapak Ibu. Pejamkan mata, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa kita ini ada di tengah-tengah lapangan yang sudah membuat lingkaran yang sangat luas. Lalu di tengah-tengahnya ada kayu-kayu bakar atau kotak hitam yang terbuat dari kayu. Jamaah yang dirahmati Allah, kotak hitam yang terbuat dari kayu itu kita buka. Lalu jadikanlah tangan kita ini menjadi putih seketika. Lalu seolah-olah tangan kita itu bisa masuk ke hati kita yang paling dalam. Lalu kita ambil satu persatu. Anggap saja bahwa iri dan dengki itu adalah makhluk. Lalu kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam kotak hitam itu 1, 2, kita masukkan 3, 4, kita masukkan iri, dengki, hasad, hasut, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur dan riya. Masukkan semua itu keburukan di dalam jiwa kita. Lalu kita tutup. Mari kita bersama-sama melemparkannya di tengah-tengah. Telah menggunung. Ada 2000 kotak hitam. Lalu kita siram dengan air tanah. Lalu kita bakar. Lihat Bapak Ibu, apinya menyembur sedemikian rupa. Itulah iri dan dengki, hasad dan hasut yang sudah kita bakar. Dan kita rasakan debunya menempel di pipi kita. Itulah iri dan dengki, hasad dan hasut, tamak dan serakah, aku dan sombong, takabur dan riya yang sudah kita bakar. Hari ini kita nanti pulang untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Hari ini nanti kita pulang untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Minimal hari ini kita pulang menjelang tidur, lalu kita mendoakan tetangga kita. Ya Allah, tetangga kami itu berkesusahan ya Allah. Mudahkan perdagangannya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Pertikaian dengan keluarganya damaikan ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati manusia ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati dan pikiran manusia ya Allah. Jadikan mereka berdamai dengan keluarganya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bangsa kami 2024 ya Allah akan memilih pemimpin ya Allah. Pilihkan kami pemimpin yang mencintai-Mu ya Allah. Pilihkan kami pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpin-pemimpin itu ya Allah. Dan jauhkan kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimati Allah, sampaikan keinginan kita kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita. Ingat betapa pernah kita bentak ibu kita. Ada hal dalam Quran diceritakan ketika kalian mengatakan, oh Finn, ketika kalian mengatakan dengan ibu bapak kita, maka itu sudah dosa besar. Bagaimana kalau kita tidak mengurusinya? Bagaimana kalau kita tidak mendoakannya? Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang membuat bapak ibu kita senang? Astagfirullahaladzim. Bapak ibu, sabarlah dengan perilaku anak-anak kita yang tidak punya sopan, yang tidak punya adab, bahkan sering memarahi kita, bahkan sering meminta-minta kepada kita, bahkan dengan seenaknya sendiri. Bu, minta motor. Bu, minta mobil. Bu, minta sepatu. Bu, minta handphone. Kalau tidak engkau berikan, aku tidak sekolah. Ada hubungannya apa dengan barang-barang itu dengan sekolah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Mari kita bayangkan. Semoga kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil iman, Allahumma syarafina dhalimin, Allahumma ja'alna min ummatin sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nisa, min fitnatir rijal, min fitnatid dunya wal akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika aman siwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di akhirat. Kumpulkan kami dengan keluarga besar kami di dunia, dan kumpulkan kami di surga di akhirat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu demikian, terima kasih, mohon nuwun, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.